pada modul 1.4 dan seperti ditugas-tugas di LSM LMS sebelumnya di modul 1.1, 1.2 dan 1.3, maka di modul 1.4 ini kami juga harus melaksanakan aksi nyata dulu. Untuk itu saya mohon izin pada Ibu Kepala Sekolah agar kami bisa melakukan pembahasan kepada warga sekolah, yaitu kepada murid, kepada teman sejawat, warga sekolah, dan juga orang tua lainnya. Begitu Ibu. Dan nanti waktu yang kami laksanakan akan kami pilih kira-kira tidak mengganggu dengan kegiatan proses belajar mengajar di TK KPK. Itu yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah program guru penggerak panjenengan sudah sampai di tahap 1.4. Semoga ilmu yang jenengan dapat nanti bisa ditularkan ke teman sejawat. Nanti anak-anak juga ada pembebasan yang lebih baik lagi. Jenengan selalu diberi nikmat sehat, kelancaran, apapun itu bentuknya, kita hanya bisa mendorong dengan memberikan semangat. Ya, seperti ini semoga kedepannya dengan bisa lebih baik lagi. Amin. Terima kasih atas izinnya dan nanti kami akan menyampaikan waktu yang tepat untuk bisa melaksanakan tugas. Maka tadi Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman IGTKI yang kami hormati dan minah yang kami banggakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara pengimbasan budaya positif dari calon guru penggerak angkatan ke-7 oleh Ibu Suminah. Nah, tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya dari sekarang sampai yaumul kiamat kelak. Marilah kita buka acara hari ini dengan langsung membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu Suminah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang kami hormati, anggota dan pengurus IGTKI Kecamatan Karangide yang saya banggakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya diberikan kesempatan untuk mengadakan kegiatan pengimbasan dari kegiatan pembelajaran calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Boyolali. Sebelumnya kami mohon maaf, kami berdiri di hadapan teman-teman semuanya bukan berarti kami lebih pinter ataupun kami mempunyai rasa yang tidak patut kami banggakan, akan tetapi kami melakukan ini adalah pengimbasan daripada pembelajaran budaya positif, yaitu dari modul 1.4 yang harus kami imbaskan pada teman-teman komunitas saya, yaitu Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Kecamatan Karangide. Ibu-ibu yang saya banggakan, sebelum saya memulai pengimbasan ini, kami berharap agar apa nanti yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Boyolali, dan juga bermanfaat untuk lembaga saya, dan juga lebih luas lagi adalah membawa manfaat dan kebaikan hasil dari pengimbasan ini kepada teman-teman semua di lembaga masing-masing, khususnya di tingkat IGTKI Kecamatan Karangide. Ibu-ibu yang kami hormati, langsung saja. Materi pengimbasan kali ini adalah tentang budaya positif. Sebelum kami menyampaikan apa itu budaya positif, maka kami akan menyampaikan yaitu filosofi pendidikan yang kami terima dari pendidikan calon guru penggerak, bahwa kami di guru penggerak itu mempelajari ada 3 modul, dan sampai saat ini kami sudah sampai pada modul 1.4,
pada modul titik 1, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita mempelajari bahwa Ki Hajar Dewantara memberikan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa pendidikan itu hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga pendidikan itu tidak bersifat statis, akan tetapi selalu dinamis. KHD juga berpendapat bahwa seorang guru, kita semua yang ada dan hadir di sini, haruslah mempunyai satu karakter, yaitu menghamba kepada murid. Menghamba di sini artinya pendidikan itu haruslah berpusat kepada anak, di mana guru harus mengetahui kebutuhan, kemampuan, bakat, minat dari muridnya, agar murid tersebut mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna di masa depannya. Berlanjut pada budaya positif. Sebelum kita belajar ataupun pengimbasan tentang budaya positif, maka lebih baik mari kita pelajari dulu arti daripada budaya. Kata budaya merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berasal mula dari kata budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang memiliki arti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris, budaya dikenal dengan kata kultur yang berasal dari bahasa Latin, yaitu colere, yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Budaya merupakan pola atau cara hidup yang harus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Kita lanjut pada budaya positif. Kalau tadi pemahaman kita tentang arti budaya ya, sekarang tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah, apakah itu budaya positif? Budaya positif adalah sebuah nilai yang harus diyakini ataupun kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi budaya positif itu bisa kita ciptakan melalui sebuah pembiasaan, dan pembiasaan ini harus kita nawaitukan atau kita niatkan hero semangat kita, yaitu dari dalam diri kita. Semisal kita sebagai pendidik, kita akan meletakkan dasar sebuah budaya positif pada anak, maka kita sebagai guru atau pendidik haruslah kita berkarakter ataupun mampu menjadi suri tauladan, agar apa nanti yang kita sampaikan kepada anak-anak kita itu betul-betul bisa melekat dan bahkan mereka bisa melaksanakan dari hati mereka. Lalu apa yang melatar belakangi tentang budaya politik? Di sini diantaranya yang pertama yaitu tentang ilmu pengetahuan. Tentunya ibu guru semua, kawan-kawan IGTKI sudah tidak asing lagi ya, dengan yang namanya kemajuan teknologi memang sangat bermanfaat. Namun walaupun teknologi itu bermanfaat, tentunya di sini akan ada beberapa dampak. Dampak tersebut tentunya positif dan negatif. Dari dampak positif inilah yang harus kita kembangkan untuk menunjang mewujudkan sebuah pembelajaran yang berpihak kepada anak dan akhirnya bisa mengembangkan pembelajaran menjadi lebih baik. Kemajuan teknologi memang sangat bermanfaat, namun di sisi lain juga akan membuka efek negatif seperti tadi saya sampaikan, yaitu diantaranya mulai luntur nilai karakter pada anak. Misalnya apa? Anak kalau sudah mengenal game ataupun mengenal gadget ya, ini pengalaman saya sebagai seorang ibu, itu kalau kita biarkan maka anak itu konsentrasinya akan berkurang. Mereka akan tidak cepat tanggap ketika merespon sesuatu. Untuk itu perlu sekali kita mempunyai prinsip, yaitu penerapan budaya positif untuk mengembalikan karakter anak agar
kembali pada dirinya dan kembali menjadi lebih baik. Lalu apa tujuan daripada budaya positif ini? Tujuannya adalah mendidik siswa untuk melakukan pembiasaan positif di sekolah, di rumah, menumbuhkan tanggung jawab dan saling menghargai pada diri anak, mengembangkan rasa inisiatif yang tinggi pada diri anak. Ibu-ibu yang kami banggakan, kita adalah sebagai seorang perempuan, kita ini dengan 3 karakter ya, 3 kedudukan yang melekat di pundak kita. Pertama, kita sebagai madrasah, yang pertama kita sebagai ibu, yang kedua kita sebagai pendidik di sekolah, yang ketiga adalah kita sebagai pendidik di masyarakat. Tanggung jawab ini mau tidak mau haruslah kita yakini bahwa kita itu mampu menjadi suri teladan baik bagi anak kita sendiri maupun pada murid-murid kita maupun kepada anggota masyarakat. Dengan tujuan apa? Agar tercipta sebuah pembelajaran baik dari rumah, di masyarakat maupun dalam dunia pendidikan yang kita geluti setiap hari. Yang menjadi tolak ukur yaitu pertama, mewujudkan siswa yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai yang diyakini di sini tentunya kalau kita akan buat kesepakatan dengan murid, itu kita membuat kesepakatan dulu. Agar apa? Agar murid-murid itu tidak merasa, loh aku diatur bu guru ya, bisa nonton bu guru, kan gue aturannya bu guru, nah aku seneng aku untuk meninggalkan. Nah untuk menciptakan itu maka perlu sekali kita buat tolak ukur agar budaya positif nanti bisa terlaksana di lembaga kita masing-masing. Dukungan yang dibutuhkan yang pertama sangat urgent sekali yaitu kepala sekolah ya, ini jelas karena bagaimanapun puncak pimpinan adalah di kepala sekolah. Jadi ketika seorang kepala itu belum mampu memberikan yang terbaik, setidaknya melalui tindakan ataupun melalui contoh teladan dengan belajar bersama selalu buka sharing dengan anak buah, maka tujuan budaya positif di sekolah akan tercapai. Lalu rekan guru semacam ini ya teman-teman. Jadi kita mengimbaskan ini harapannya semua guru IGTKI Kecamatan Karanggede memahami apa itu tentang arti budaya positif. Yang terakhir yaitu alat pendukung. Teman-teman, alat pendukung ini menjadi hal yang penting tetapi bukanlah faktor terpenting. Suatu contoh, kalau kita memimpikan sesuatu itu jangan kita pandang apa sarana prasarana ini. Sarana prasarana memang penting tetapi itu bukan merupakan faktor nomor 1. Faktor terpenting adalah hirup semangat dari dalam diri. Kalau kita punya semangat, insya Allah kesulitan apapun dengan kita tidak mudah putus asa selalu mencari jalan keluar yang terbaik, maka kita akan bisa mengalahkan meskipun kita tidak punya alat pendukung. Namun juga akan lebih baik jika semangat kita itu juga dibarengi dengan alat pendukung di sekolah. Tentunya semua ini kita tidak boleh menyamakan antara lembaga satu dengan lembaga yang lain. Tapi kita sharing-sharing boleh, karena sharing itu bukan berarti mengeluh ya teman-teman ya. Sharing itu kita kepengen meningkatkan. Kalau aku cerita ini bukan berarti saya menilai negatifnya, bukan. Tapi piye dengan kondisi lembaga lain yang masih seperti itu tapi bisa. Makanya kita sharing dengan harapan lembaga kita sendiri yang dalam kondisi sama tetapi tetap bisa berperan seperti lembaga yang lainnya. Urutan sudah kami lakukan. Lalu materi budaya positif yang pertama yaitu motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Manusia itu dituntut untuk bisa disiplin. Tentunya termotivasi oleh 3 hal. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Lalu dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kata kuncinya ya, wah disiplin penuh, akhirnya menimbulkan rasa yang kurang nyaman. Bukan apa yang kita hargai ataupun
untuk mencapai sebuah tujuan. Ini kita lihat saja. Lalu berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Ini teman-teman, sahabat-sahabat GTK semua, perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Biasanya kita itu nek hukuman, wah apa ya sing arepku dibebanke, ditugaske, ditanggung jawabnya aku yo kalau aku sampai tidak melakukannya. Suatu contoh pendidikan guru penggerak, misalnya hal semacam ini tidak saya lakukan, pasti saya berpikir nanti seperti apa ya beban saya, kemudian mungkin dari PP, dari fasilitator ataupun dari instansi yang kemarin mengadakan seleksi guru penggerak, mereka akan mengadakan ini sebuah teguran kenapa tahapan-tahapan ini tidak dilakukan, hal semacam itu. Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila selalu yang melakukannya. Jujur ya, kemarin ketika saya mendaftar guru penggerak itu murni hati saya memang kepengen seperti apa toh guru penggerak itu. Saya bertanya-tanya, akhirnya saya melakukannya. Jujur ya teman-teman, setelah itu saya berpikir, karena teman bertanya soal itu apa, soal jadi apa. Semacam ini ya, pertanyaan itu manusiawi ya teman-teman ya. Kita melakukan sesuatu pasti kita pengen, aku kan jadi apa itu apa, semacam itu. Namun sejauh ini yang kami dapatkan adalah ilmu. Jadi yang bisa kami tularkan ke teman-teman adalah juga ilmu. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini jadi saya ulang, untuk menghargai diri sendiri. Kenapa saya mendaftar menjadi guru penggerak? Tentunya saya ingin menghargai diri saya sendiri. Dan saya bertanya pada diri saya, kalau saya melakukan ini, saya nanti akan mendapat apa dan apa yang saya lakukan. Ini adalah 3 motivasi perilaku manusia yang seringkali ada dalam diri manusia. Di sini yang perlu kami sampaikan adalah karena kita sebagai pendidik, maka hal penting yang harus kita sampaikan pada anak-anak agar anak-anak itu bisa mematuhi, bisa belajar dengan konsentrasi adalah membuat suatu keyakinan kelas atau kesepakatan. Kalau zaman kita sekolah dulu, yang ada itu bukan keyakinan ya, akan tetapi yaitu tata tertib atau aturan. Jangan teman-teman tahu yang namanya aturan itu kan pasti satu pihak atau 2 pihak teman-teman. Satu pihak ya, nanti akan kita bahas dalam forum tanya jawab. Nah, keyakinan kelas di sini kami ada beberapa contoh video yang akan kami tayangkan. Ini adalah video, ini contoh anak kami yang melakukan tidak mematuhi aturan kelas yang sudah kita sepakati, yaitu pada hari itu ananda saya bernama Muhammad Karim. Itu mereka salah seragam teman-teman ya. Tetapi dia minder sekali. Terus saya tegur, kenapa nak? Gitu. Terus dia bercerita karena ibunya lupa memakaikan seragam, malamnya tidur tempat kembali. Ya. Sebenarnya kurang keras nih videonya ya teman-teman. Nah, kami next saja, itu contoh yang pertama. Tapi setelah itu, setelah saya menyampaikan pemahaman saya kepada anak-anak bahwa manusia itu tempatnya lupa, namun walaupun kita lupa, hendaknya kita juga segera memperbaiki diri dari apa yang kesalahan yang kita lakukan. Saya kuatkan dan akhirnya anak itu kembali menjadi diri pribadinya lagi.
Nah, dari keyakinan kelas yang kami tayangkan sekilas, sebenarnya ada beberapa yang kami buat videonya itu, tetapi karena durasi waktu yang kita harus menyampaikan ini juga banyak yang harus kami sampaikan, yaitu bahwa keyakinan kelas terbentuknya budaya positif pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Jadi di sini keyakinan kelas itu yang membuat bukan guru, akan tetapi dibuat oleh semua anggota kelas. Jadi guru terlibat memotivasi dan anak kita gali. Apa sebaiknya impian kita tentang kelas ini nak? Semacam itu. Akhirnya anak nanti akan tanya, anu Bu Guru, misalnya kalau saya terlambat, anu kok duduk di belakang? Karena bahasa anak suka campur-campur nggih. Dan itu kita hargai. Oke, kalau begitu masuk kelas tepat waktu ya. Iya Bu Guru. Macam itu. Misalnya lagi, buang sampah pada tempatnya misalnya. Gimana anak-anak setuju nggak? Setuju Bu. Nah, nanti kita bisa memancing anak-anak dengan beberapa kata-kata, karena ini masih anak usia dini, jadi boleh kita buatkan stiker. Stiker itu kita buatkan karena anak kan belum bisa membaca ya. Akan kami tayangkan video berikut ini. Mohon maaf suaranya tidak bisa keras ya. Ini adalah video ketika kami akan mengadakan kesepakatan kelas dengan anak-anak ya. Jadi sebelumnya saya buat anak-anak ini, saya ajak berembuk kira-kira apa yang bisa mereka sampaikan kata-kata mereka. Dan di antara yang mereka sampaikan yaitu diantaranya mereka menyampaikan buang sampah, merapikan mainan, menyayangi teman, menghormati bu guru. Terus ada lagi yaitu yang paling berkesan itu mereka akan masuk tepat waktu. Nah, akhirnya dengan kesepakatan ataupun keyakinan kelas yang kita buat bersama, anak-anak bisa melaksanakannya dengan sepenuh hati mereka. Namun ibu-ibu di sini juga perlu kami garis bawahi bahwa membuat suatu keyakinan kelas bukanlah semudah kita membalik telapak tangan ya. Itu hanya wacana, tapi kenyataannya adalah kita perlu proses. Nah, proses di sini ini perlu sebuah keyakinan bersama bahwa kita sebagai pendidik haruslah memberikan contoh yang paling penting. Dan kita juga tidak boleh lemah ya, kita tidak boleh lemah dalam kita mengingatkan, menegur anak. Karena anak itu sifatnya hari ini kita sampaikan, nanti saatnya pulang sekolah mereka sudah lupa. Jadi kita sebagai pendidik juga harus selalu mengingatkan. Misalnya ada anak yang tadi disepakati keyakinannya bahwa pulang sekolah memasukkan kursi tanpa suara. Ternyata ketika guru belum salam, kursinya sudah kelopean. Nah ini kita juga harus tabri ya. Halo, siapa itu? Bagaimana kesepakatannya? Semacam itu ya, harus. Dan ini di awal-awal kita membuat kesepakatan kelas itu masih berat sekali ya, berat sekali. Karena apa? Sifat karakter anak yang sering lupa ini kita harus greget ya, bahasa Jawanya. Kita harus greget sekali supaya anak-anak itu ingat dengan apa yang telah disepakati. Bahkan ada satu kejadian, saya kan di situ ada bahwa ketemu bu guru mengucap salam. Yang kami bayangkan itu ketemu di kelas. Tapi ketika ketemu di jalan, saya naik sepeda motor ya, anak saya yang namanya Karim itu luar biasa. Bu guru mau bentuk tak salah orang jawab begitu ya. Oh, juga kita harus tahu, oh ternyata bahasa yang kita sampaikan kemarin, bahasa anak itu masih lugu. Ketemu setiap waktu. Nah, padahal yang dimaksud bu guru ketemu itu ketika kita berada di dalam kelas. Nah, lalu ketika anak-anak melanggar ataupun lupa
lupa tidak melaksanakan kesepakatan kelas, maka biasanya seorang guru itu melaksanakan posisi ya, wah mungkin menghukum, menegur, marah ya, yang tingkat yang paling tinggi ya teman-teman ya, insya Allah, tapi semua yang ada di sini tidak ada. Nah di sini ada posisi kontrol. Posisi kontrol seorang guru yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga menjadi teman, berikutnya yaitu menjadi pemonitor, lalu yang terakhir manajer. Nah, di antara 5 posisi ini, mari kita jujur, mana yang sering kita lakukan? Apakah kita sudah menjadi seorang manajer bagi anak kita, ataukah kita memonitor, ataukah kita sebagai teman, atau membuat orang merasa bersalah, atau menghukum? Menghukum di sini begini. Loh, kamu tadi buang sampah di situ ya, sekarang Bu Guru kasih hukuman. Nah, misalnya semacam itu ya. Mari kita sama-sama belajar hal semacam itu, kita tinggalkan pelan-pelan ya, karena akan membekas pada pikiran anak. Membuat orang merasa bersalah. Lah kamu deh, dan tahu Bu Guru ingatkan hari Jumat itu memakai kaos kok ya kamu pakai batik. Anaknya terpuruk kan? Lah aku merasa kleru, dia mau kleru seragam gue, Bu Guru malah ngene. Nah, semacam ini sikap yang sering kita berekspresi dan berucap, tapi anak-anak kita menerimanya dengan rasa sakit hati. Lalu sebagai teman saya gini, kamu kok sedih kenapa? Kenapa? Yo, kenapa toh? Bapakku nggak pulang. Nah semacam itu misalnya ya, kita memposisikan diri sebagai teman. Ini perlu, tapi kita tidak boleh terlalu sering. Karena apa? Sebagai seorang guru, posisi yang tepat adalah kita sebagai seorang manajer teman-teman ini. Dan ilmu ini juga luar biasa. Kemarin saya ketika ada pendampingan itu yang saya tahu ya sebagai teman, monitor, manajer itu hal baru bagi saya. Ternyata kita sebagai pendidik, kita hendaknya memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Jadi kriteria seorang manajer itu kan kita bisa menegur, tetapi dengan kita memberikan solusi, tidak menghukum, tetapi menyayangi. Lalu apabila anak-anak kita itu melanggar ataupun melakukan kesalahan daripada kesepakatan kelas yang kita sepakati, oh iya, dalam kesepakatan kelas itu perlu sebuah statement ya. Kalau anak usia dini kan belum bisa bertanda tangan. Sebenarnya saya ada beberapa video, tapi saya tayangkan di sini. Maaf belum bisa connect nih. Jadi begini teman-teman, ketika misalnya, ayo Fajar apa? Buang sampah Bu, nanti kita tempel. Faizal apa? Salaman sama Bu Guru, kita tempel. Zaki apa? Merapikan sepatu ya. Dari pendapat mereka itu sudah kita tempel berbentuk gambar ya, stiker ya, karena masih TK. Lalu kita sepakati, yuk anak-anak yang sudah kita buat ini sekarang kita tanda tangani. Nah, di sini mungkin kita sebagai pendidik, karena anak TK belum bisa tanda tangan, kita bisa berkreativitas misalnya dengan cap 3 jari, jempol. Anak-anak akan senang sekali. Saya sudah mencoba nih. Jadi anak-anak itu mungkin menempelkan di sini. Berawal Bu Guru dulu jempolnya gede, gitu kata mereka. Terus sampai semuanya. Akhirnya kesepakatan itu tetap kita pasang ataupun kita selalu tiap hari kita ingatkan pada anak. Setiap mereka melanggar, halo Mas Khalid, ini siapa yang membuat? Oh iya Bu Guru. Dengan begitu mereka akan merasa ini, oh iya memang aku bukan, aku mau saya putus ke, aku melanggar. Lain dengan Mas sampah, ayo aturannya gimana? Anak akan merasa terjustice ataupun terhukum. Lalu bagaimana cara seorang pendidik agar anak kita itu kalau melakukan kesalahan kita bisa mensikapinya dengan kondisi yang enak? Di sini ada yang namanya restitusi. Jadi kawan-kawan bisa memahami, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Itu adalah menurut Gosen berpendapat. Jadi restitusi suatu kondisi yang mana bisa memperbarui atau memperbaiki kesalahan siswa sehingga siswa tersebut bisa kembali pada pribadinya dengan merasa tidak tersalahkan atau menjadi pribadi yang lebih kuat, dan akhirnya mereka akan bisa memperbaiki dirinya ke depan dengan tidak akan mengulangi hal yang sama. Restitusi membantu menjadi lebih memiliki tujuan,
ya, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah membuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, kembali pada budaya positif, jadi tindakan segitiga restitusi nanti adalah untuk memperbaiki mereka ketika melakukan ataupun melanggar ataupun menyalahi dari kesepakatan kelas, tapi mereka tidak merasa dirinya tidak berharga, karena ada segitiga tadi. Ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, untuk memperbaiki hubungan. Tentunya kalau ada siswa yang merasa salah itu kan hubungannya menjadi agak beda, ya. Nah, di sini adalah kita perbaiki dengan restitusi. Yang berikutnya mencari kebutuhan dasar, lalu yang paling baik yaitu fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan fokus pada solusi, dan dapat mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Ciri-ciri restitusi adalah seperti itu. Nah, gambarannya seperti ini teman-teman. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Misalnya ada pribadi anak yang merasa bersalah, mereka akan kembali lagi. Karena apa? Dengan tindakan guru, dengan cara segitiga restitusi. Dan kita bersikap sebagai seorang apa tadi? Manajer ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kadang kita tanpa sengaja mungkin melakukan tindakan yang salah. Nah, ini bisa kita perbaiki dengan metode restitusi. Lalu menanyakan keyakinan. Nah, ini yang terpenting ya. Setelah anak kita itu melakukan kesalahan, lalu kita perbaiki dengan metode segitiga restitusi, tentunya anak itu kita tanyakan. Misalnya tadi saya menanyakan video ini ada anak yang salah seragam. Perasaanmu gimana Mas Kali ketika kamu tidak memakai seragam sama dengan temannya? Sedih Bu Guru. Oh, sedih. Berarti kan aslinya dia melanggar itu tidak sesuai dengan keyakinan yang ada dalam dirinya. Nah, ini kata kuncinya. Berarti menanyakan keyakinannya. Oh, berarti anak ini memang aslinya berkarakter baik. Karena apa? Dia bisa ini, hatinya bisa ditanya. Sedih Bu Guru karena tidak sama dengan temannya. Gitu. Sebelum kami tutup, demikian tadi sedikit yang bisa kami sampaikan pada teman-teman IGTKI. Semoga bermanfaat. Dan sebelum kami akhiri, maka kami persilahkan teman-teman untuk mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh, silakan Bu Wi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menanyakan, tadi Bu Mina membahas tentang keyakinan kelas. Mengapa harus kesepakatan kelas kok bukan tata tertib atau aturan kelas? Terima kasih Bu Wiwi, pertanyaan yang luar biasa sekali. Dan ini mengingatkan kita masih sekolah gitu, ya. Karena kita dulu bertemunya itu pasti dengan tata tertib sekolah, aturan kelas, ya. Tadi saya menyampaikan bahwa pendidikan itu tidak boleh apa tadi? Sepihak ataupun berdiam saja. Tetapi pendidikan itu berkembang, ya. Sekarang era digital, ya. Makanya di sini mengapa tadi tidak peraturan ya Bu ya, kok kesepakatan atau keyakinan kelas. Di sini kami tayangkan bahwa keyakinan kelas pada kesepakatan. Jadi anak ikut andil dalam menentukan aturan. Di sini anak merasa dihargai. Sedangkan dalam aturan kelas sudah ada tanpa adanya kesepakatan dengan siswa. Jadi intinya kalau kesepakatan itu kita buat berdasarkan kesepakatan yang ada, kondisi yang ada saat itu tanpa memaksa. Baiknya gimana deh? Ini mantul orang begini bagaimana? Kita tanya ya, saling memberi. Tetapi kalau yang namanya tata tertib atau aturan biasanya kan satu pihak. Mungkin guru yang membuat, mungkin sekolah yang menciptakan. Jadi anak ketika melanggar itu dengan enjoy aja. Aku nggak diajak berembuk kok, aku nggak tahu kok. Itu urusan sekolah, gitu ya.
Karena anak masih usia dini, mungkin pelanggaran mereka hanya sekedar nekat, menjalankan, nggak mau patuh. Tapi nanti seiring umur mereka SD, SMP, SMA akan lebih marah ketika mereka bertemu dengan tata tertib. Makanya gitu ya Bu Mimi yang kami sampaikan. Kenapa kesepakatan? Karena anak itu bisa berubah atau menyadari dari hati mereka. Karena ini kita buat dalam aturan yang sama-sama membuat, sama-sama kita tetapkan, sama-sama kita yakini, sama-sama kita pertahankan kebaikannya untuk aturan kelasnya. Begitu Bu jawaban kami. Ada berikutnya lagi? Bu Badria silakan yang keras Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Mira saya mau menanyakan bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah. Ya Bu, terima kasih pertanyaan dari Bu Badria. Bagaimana cara kita menerapkan budaya positif di sekolah ini? Di awal saya sudah menyampaikan bahwa untuk berubah tidaklah semudah kita membalikkan telapak tangan ya Ibu, Bapak. Namun ini adalah butuh perjuangan mental yang sangat luar biasa. Ketika saya pengen berubah memakai jilbab dan saya belum pakai jilbab, saya harus siap komen orang tentang saya. Ini contoh ya Bu ya. Nah, tentang penerapan apa Bu tadi Bu? Penerapan budaya di sekolah ini. Tentunya kita akan menerapkan budaya positif di kelas. Sekupnya paling kecil kelas ya, itu juga butuh perjuangan. Ketika saya dengan Bu Dewi itu kelasnya tidak berpartner. Ketika kelas sudah saya mulai, Bu Dewi belum, itu saya harus siap mental. Mungkin Bu Dewi kan belum saya imbaskan ya. Mungkin suatu saat Bu Dewi berpikir, kelasnya benar ngomong gitu. Saya harus siap mental dulu. Saya tunggu waktu kapan ini kesempatan mengimbaskan. Nah ini, jadi ketika kita mau berubah menjadi yang lebih baik, yang perlu kita siapkan adalah mental kita yang strong dulu Ibu-ibu. Setelah mental kita strong, maka kita siapkan diri kita untuk menyampaikan apa yang kita bisa kita keluarkan pada satu sekolah dulu. Karena apalah kita baik kalau lingkungan kita tidak baik. Kita teman kita dulu, mengajak, kita berembuk, berdiskusi semacam ini. Akhirnya kalau satu sekolah itu kompak, maka budaya positif itu akan bisa tercipta. Dan yang terpenting adalah suri teladan dari seorang kita. Baik ucapan kita yang pertama, tingkah kita, perbuatan kita, ini adalah dicontoh, selalu dipaste oleh anak-anak kita. Karena seringkali saya menemukan anak-anak itu berperan, aku jadi Bu Mina, aku Buning, aku Buka. Itu persis mereka itu menirukan piye jalane Bu Mina, piye gayane Buning. Persis saya itu sampai ya Allah, ya ada ya Bu Dewi ya, Alif ya. Itu luar biasa, tidak di skenario loh Ibu-ibu. Nah, saya yakin di lembaga panjenengan semua juga ada anak-anak gitu. Nah, untuk itu memang contoh dari cara kita berbusana, cara kita berbicara, cara kita bahkan sampai keluarga kita ini menjadi cermin bagi orang lain. Memang seorang guru itu semua menjadi sorotan ya Ibu. Makanya kalau kita sudah berani menjadi guru, kita juga harus berani menerima perbaikan yang kritikan yang nanti itu akan mengarah kebaikan kepada kita. Dan tentunya ini nanti kita bisa mempraktekannya budaya positif ini dalam kelas kita dulu. Dengan tadi yang saya sampaikan, tidak mudah, kita harus gretek, kita harus tabri, bahasa Jawanya kita harus selalu mengingatkan. Dan terpenting adalah diri kita dulu yang menjadi suri teladan. Setelah itu setiap hari, karena anak usia dini itu butuh rutinitas mengingatkan, bukan hanya Senin Kemis tetapi rutinitas. Ini yang terpenting. Nah setelah itu mungkin dari stakeholder ya, setelah guru bisa menjadi contoh bagi muridnya, mungkin kepala bisa menjadi contoh bagi anak buahnya. Lalu lembaga itu akan bersinar. Wah, TKK Kandalogan gelo, saiki luar biasa. Misalnya semacam itu. Terima kasih Bu. Itu Bu Badria sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan ibu-ibu semuanya, terima kasih sekali atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pengimbasan modul 1.4 terkait tentang budaya positif. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan selebihnya waktu kami serahkan pada pembawa acara. Nasrul minallahi wa fathul qarib, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tadi pemaparan yang diberikan oleh Ibu Sumina semoga memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua dan bagi dunia pendidikan. Amin. Untuk Ibu Sumina terus berkarya, semoga selalu diberikan kesehatan, kesabaran dan terus berjuang sampai akhir. Demikian acara hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf apabila banyak perkataan saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatnya hari ini? Tepuk semangat. Alhamdulillah, hari ini semuanya sehat. Bahagia. Tidak rewel. Hari ini siapa yang tidak masuk ya? Masuk semua. Masuk semua. Berarti kita harus bersyukur dulu ya. Alhamdulillah. Coba hari ini siapa yang dari rumah perasaannya senang? Siapa yang senang? Mas Khalid, Mbak Yasmin, Mas Arka, Mas Rizky. Mbak Arka senang nggak hari ini? Senang. Ada yang sedih nggak ya? Tidak. Semua bahagia. Nah, anak-anak hebat, TK, KD, Kandili, Gandian. Yes, yes tidak ya? Hari ini Bu Guru mau mengajak anak-anak semua. Mas Abah, bisa dengarkan Bu Guru sayang? Bisa. Sekali bisa. Terima kasih. Bu Guru mau mengajak anak-anak membuat kesepakatan kelas. Apa deh? Kesepakatan kelas. Di sini sudah bisa baca semua ya. Coba deh kita baca semua. Apa ya ini bacanya? Sekali lagi yang keras. Iya, kesepakatan kelas itu kita buat dan kita laksanakan agar kelas kita menjadi baik. Jadi apa deh? Baik. Kenapa bukan aturan kelas Bu Guru? Kalau aturan kelas itu yang menentukan dari sekolah, dari Bu Guru. Belum tentu anak-anak sekolah. Nah, untuk itu Bu Guru membuat di sini bukan aturan, tetapi kesepakatan kelas. Mengerti ya, Dek? Ngerti, paham? Nah, kira-kira apa ya, Dek, yang kita buat kesepakatan di kelas kita ini? Coba Mas Khalid dulu, apa Mas? Ayo, kemarin apa? Ada, Bu Guru punya beberapa stiker. Nanti anak-anak melihat gambarnya. Coba, kalau seperti ini apa ya? Jam. Kira-kira kalau di sini ada gambar jam, mengingatkan kita agar apa, Dek? Mengingatkan. Agar terlambat atau tidak masuknya? Tidak. Nah, berarti tidak terlambat masuk. Setuju tidak? Setuju. Coba Mas Farhan. Ini tadi apa Mas? Jam. Langit. Tidak terlambat apa? Sekolah. Agar bangunnya juga tidak kesiangan. Bisa disepakati? Bisa. Kompak ini. Bisa disepakati? Bisa. Agar tidak terlambat masuk sekolah. Oke, dilanjut di dulu yang nomor 2. Di sini Bu Guru ada. Wah, ada gambar apa ya di ini ya? Kelas. Di kelas. Di sekelas ini gambarnya ngantuk tidak? Ngantuk. Ada yang ngantuk nggak ini? Saya ngantuk. Oh, Mas Khalid ngantuk. Makanya di sini Bu Guru bawa gambar nggak ada yang ngantuk.
belajar. Harus apa, Dek? Semangat belajar. Semangat belajar. Ada PR dikerjakan, ada tugas diselesaikan, ada perintah Bu Guru dikerjakan. Tidak, Ma? Setuju tidak? Semangat di kelas? Setuju. Semangat belajar setuju? Sepakat ya? Sepakat. Terus ada gambar lagi. Assalamualaikum. Wah, setuju tidak kalau kita bertemu ataupun kita mengawali mengakhiri pelajaran dengan mengucapkan salam? Setuju tidak? Jawabnya kok belum kompak ya? Setuju tidak? Mas Kalim, kalau bertemu kita mengucapkan salam, saling menyapa, setuju? Disepakati ya? Disepakati? Itu. Di sini masih banyak lagi stiker-stiker Bu Guru yang menarik. Menghormati guru. Oh, kalau ketemu Bu Guru menyapa, mendengarkan perintah Bu Guru. Ini ya, nanti silakan anak-anak memilih gambar sesuai yang disepakati. Misalnya, Dek, kita mau cuci tangan, kita mau ambil mainan, kita sabar mengantre. Baik tidak itu ya, Dek ya? Baik. Disepakati? Mengantri disepakati tidak, Mas Rizky? Disepakati. Mas Raffi, mengantri disepakati? Iya, sepakati. Terus lagi, misalnya kalau kita mau berdoa, kita anteng dulu. Oh, kok ada tugas dari Bu Guru ya? Ya, biar diberi kesabaran Allah. Kita berdoa dulu. Berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan, sepakat atau tidak? Suaranya masih sepakat tidak? Nah, itu nanti anak-anak silahkan nanti memilih stiker Bu Guru yang kira-kira anak-anak setuju atau sepakat. Memilih salah satu. Kalau sudah dipilih, nanti dikasih lem, ya, dicontohkan Bu Guru di sini. Dilihat itu, Bu Guru mencontohkan. Misalnya ini Bu, misalnya anak-anak setuju menyayangi teman, dikasih lem dulu. Nah, setelah itu nanti ditempel di apa ini? Di papan pohon yang dibuat Bu Guru. Ayo Dek ya, kita tempel. Kita tempel, semuanya menempel yang disepakati. Nah, kalau sudah, nanti anak-anak tanda tangan sepakat. Buka, anak-anak semua tanda tangan. Dengan apa Bu Guru tanda tangannya? Nanti tanda tangannya kita menggunakan cap 3 jari. Tangannya kita masukkan di sini. Atau enggak apa-apa, tapi enggak boleh dimasukkan di baju. Nanti ada tisu, tangannya kita bersihkan pakai tisu. Masukkan sini sampai basah semua, sampai kena semua, deh. Terus kita ditempelkan di kertas pohon Bu Guru. Bisa? Bisa. Nanti Andre sabar, bisa? Bisa. Suaranya kok kayak lapar. Bisa? Bisa. Kalau bisa, dimulai Bu Guru. Bisa. Ya, pintar Mas Kalim, dimulai Bu Guru, deh. Yuk, yang pertama. Bisa. Ambil stiker Bu Guru. Ya, silakan Mas. Bisa. Jangan semua nggak maju. Satu-satu. Dipanggil Bu Guru. Dipanggil Bu Coba Guru. deh, coba Mas Farhan lewat tepi nggak boleh lompati teman. Mas Farhan, Silakan pilih. Yang mana stikernya? ambil satu, cepat, yuk. Nah, sekarang sana diam dulu, bantu pegang. Terus Mbak Yasmin, silakan ambil satu. Bisa. Nah, Dapat dia ambil satu. ya, kita buka. Ya, boleh. Nah, jadi sayang. Dipanggil Bu Guru, angkat Masuk dulu ya, Nak. Terus nanti dibantu Bu Guru dan Dida. Terima kasih. Kembali nanti yang cap 3 jarinya nanti. Ya. Kembali dulu. Ayo Mas Rizky. Mas Rizky maju, ambil stiker 1. Mas Rizky. Mbak Yasmin. Oh, Mbak Tia. Yasmin. Nah, sabar ya. Kan tadi janjinya termasuk
Belum. Oh, Mbak Tina dulu, nggih. Mbak Tina. Ya, Mbak Tina Saya dulu. sini ya, Dek. Kamu tinggi di sini. Duduk dulu lagi. Duduk lagi. Dekat guru. Ya, bentar. Mas Kali. Ya, sabar. Tadi sepakatnya apa? Sabar menunggu giliran. Ambil satu saya lagi. Ya, silakan. Ya. Sini Mas Arif. Mbak Tina, bantuin guru. Mana tempel dulu saya? Kamu tempel? Iya, bantuin guru ya. Pinter nggih, Mbak Tina tepat. Ya, Mbak Sofia. Ini Mas Kali, cari tempatnya. Ya, Mbak sini Mas Sofia. Tulisannya di bawah sayang. Makasih, Dan. Kembali lagi. Ayo, Mas Rizky sudah. Mas Raffi. Mas Raffi ya. Sabar, kita tunggu giliran. Ini saya. Ya. Sini Mas Arif bawa sini. Kita semuanya, terus kalau sudah Mbak Alifah. Ambil kok maju tuh kembali dulu. Enggak boleh, enggak boleh. Kalau enggak aku enggak dikasih. Kalau enggak sabar enggak dikasih duduk dulu. Mas. Ya silakan Mbak. Ya Mas. Mas Akbar silakan dekat guru. Mas Akbar. Sama Mbak Yasmin. Sudah Mbak Yasmin. Sama Mas Akbar sama Mas Arka. Alifah belum saya. Sudah. Bantu guru tadi. Mas Arka sudah belum? Ini Mas Arka Di sana ada sama guru. Ya sendiri dikasih lem, saya kasih di sini boleh. Ini lagi nanti ada. Belum. Duduk toh, duduk. Nanti Ayo, tak dua jari loh kalau enggak duduk loh. Yang rapi duduknya. Ayo, panggil duduk. guru. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Jari. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayo. Ya. Anak hebat. Iya. Tika. Kita ingat kesepakatan yang sudah kita buat bersama ya, Dek. Oke? Oke. Apa saja ya, Bu Guru? Pertama, yuk kita baca bersama yuk. Gambar di sini menyayangi teman. Menyayangi teman. Tidak boleh sama teman tonjok sana, cubit sini. Harus selalu kita sayangi. Suaranya mana ya? Lalu tidak terlambat masuk sekolah. Apa, Dek? Tidak terlambat masuk sekolah. Coba kalau ada Mas yang berantem nanti tidak terus. Mas Kali, Mas Abad bisa mainan. Terus lagi, membereskan mainan. Apa, Dek? Membereskan mainan. Beres mainan, berantakan. Sama-sama kita Bereskan. Lalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Lalu mengantri. Nah, nanti masih ada mengantri saat kita cap 3 jari. Kira-kira bisa mengantri tidak ya TKB? Bisa. Lalu mengucapkan salam. Kalau sudah selesai pembelajaran, Bu Guru salam bisa menjawab? Bisa. Merapikan sepatu bisa? Bisa. Membuang sampah pada tempat bisa. Menghormati Bu Guru? Bisa. Lalu ada lagi semangat dalam belajar? Bisa. Kalau ada tugas dikerjakan? Bisa. Lalu ada akur dengan teman. Siapa yang akur dengan teman? Wah, hebat semua. Tepuk tangan untuk anak hebat. Sama anak-anak sudah semangat belajar. Sekarang Bu Guru mau mengajak Andre untuk memasukkan jari di apa? Dicontohnya. Iya. Ini Bu Guru sudah ada adonan. Anak-anak memasukkan jarinya 3. Berapa, Dek? 3. Iya, kan Bu Guru dimasukkan lalu nanti tempel di sini. Ya. Di sini 5, di sini 5 nanti Bu Guru juga ikut tanda tangan. Bu Guru dulu ya.
nih, Bu Guru sudah ya. Bu Guru jarinya besar karena Bu Guru gede. Silakan buat dengan mana yang Bu Guru suka, mana Bu? Bu Guru suka. Iya, ini tandanya Bu Guru juga. Nah, gitu ya. Nah, sekarang dipanggil Mbak Kina. Mbak Kina dulu yuk. Yang dipanggil yang maju. Yang maju yang dipanggil. Mas Khalid. Mas Khalid. Mbak Kina. Ya, ya sayang tanggalkan di sini, tanda dulu. Boleh di sini. Oke. Nah, pintar. Ayo, Mas Khalid, Mas Khalid apa tadi? Iya, semua jari 3. Oke. Ini sayangku. Duduk silakan. Ya sudah ya. Sekarang Mas Farhan. Silakan biru, Mas Farhan. Aku merah. Nah, warna-warni nanti deh. Warna-warni suka kan? Ya sudah duduk lagi ya sudah duduk lagi. Nanti tangannya Ya Mas Farhan. Apa? nanti cuci tangannya nanti. Sudah nih. Tisunya di bawah Mas Khalid. Ayo Mas Rizky, silakan. Nanti nggak apa-apa, nanti deh. Ya Mas Rizky. Mas Rizky. Dipegang nggak apa-apa, nanti bisa hilang. Ayo. Dipegang. Tisunya dipegang, dibuangnya nanti baru-baru. Mbak Sofia. Ambil tisu 1. Ayo, sudah kembali. Kalau sudah kembali Mas, Dibersihkan pakai tisu dulu. bersihinnya sambil duduk. Duduk. Bersihinnya sambil Jangan, duduk. Mas Raffi. Dibersihin. Ayo sambil duduk Mas Khalid. Duduk dulu Mas Khalid sudah. Mas Raffi. Pinter ya. Mas Raffi. Iya, pinter Mas Raffi. Nanti hilang. Mbak Alifah. Tisunya dipegang. Mbak Alifah. Nanti hilang. Mas Angga. Dipegang dulu tisunya. Mas Akbar. Pegang dulu tisunya. Mas Akbar merah. Merah belum? Pak merah boleh, Merah Mas Akbar belum. boleh. Ya, merah boleh Mas Akbar. Pegang dulu nanti dibuang tempat sampah. Duduk lagi Mas Akbar, duduk lagi. Mbak Rita. Pegang dulu Mbak. Pegang dulu. Mbak Rinita, silakan. Duduk. Dari kita duduk dulu sambil dibersihkan. Sini saya sini. Lampu merah kok. Sudah, coba semua sekarang jarinya boleh dibersihkan pakai tisu, jangan dilapkan bajunya, jangan dilapkan temannya. Sudah semua. Halo, sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesepakatan kelas TKP sudah dibuat ya. Nah, kesepakatan ini untuk kita patuhi bersama. Untuk apa, Dek? Dipatuhi bersama. Ada suara kompaknya mana? Kesepakatan ini untuk apa? Dipatuhi bersama. Kalau ada teman yang lupa bagaimana? Kita ingatkan dengan halus, dengan sayang. Kan tadi ada menyayangi teman. Misalnya, Mas Raffi lupa buang sampahnya tidak di tempat sampah. Kita boleh nggak bentak-bentak? Nggak boleh, karena harus menyayangi teman. Kita tuh, Mas, buang sampahnya di tempat sampah. Ada teman yang lupa tidak bawa pensil. Mas Khalid punya 2. Temannya dipinjemi tidak? Dipinjemi, harus menyayangi teman. Bu
berantakan. Anak-anak dibantuin tidak deh? Suaranya mana? Dibantuin menyayangi guru, menghormati guru. Ya, kita sepakati ya. Aturan kelas ini mulai kita laksanakan sejak kita sepakat. Mulai kapan, Dek? Hari ini. Siap? Siap. Oke? Oke. Yuk kita ucap syukur alhamdulillah semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diluangkan untuk menghadiri undangan kami dalam rangka mensosialisasikan kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama anak-anak. Makasih banyak ya Bu Ye. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita menyerahkan hidup kita sehingga kita semua sampai hari ini masih diberikan beberapa nikmat. Selamat dan semoga kita selamat sampai akhir kehidupan kita. Ibu-ibu yang kami hormati, hari ini TK Artikan Dojugan sudah mengadakan kegiatan yaitu kesepakatan kelas. Kenapa kesepakatan ini? Kesepakatan ini untuk dilakukan bersama semua warga sekolah yang ada di TK Artikan Dojugan. Nah, hari ini tadi kami berdua, saya dengan Buka sudah mengajak anak-anak yaitu untuk membuat suatu kesepakatan. Yang mana kesepakatan ini bukan guru yang membuat, bukan sekolah yang menentukan, tetapi antara pihak sekolah, guru dan murid sama-sama membuat sebuah kesepakatan. Nanti minta tolong Ibu Ye, hasil kesepakatan ini Ibu Sedoyo memotivasi putra-putrinya dari rumah. Adapun apa saja kesepakatan yang telah dilakukan oleh anak-anak bersama guru, diantaranya seperti ini Bu. Yang pertama, anak-anak sepakat bahwa kita akan tepat waktu dan tidak terlambat. Ya. Yang kedua, anak-anak menyayangi teman. Anak-anak akan mengurangi untuk saling berantem dengan teman, yaitu dengan di sini kita buat kesepakatan menyayangi teman. Lalu mengucapkan salam, mau mengantre, berdoa sebelum kegiatan, membereskan mainan, menghormati menyayangi guru, buang sampah pada tempatnya, merapikan sepatu, dan bersemangat dalam belajar, serta akur dengan teman. Nah, hasil dari kesepakatan tadi sudah kita tanda tangani bersama. Karena anak-anak belum bisa tanda tangan, maka di sini adalah ada bukti yaitu cap 3 jari dari semua anggota kelas TK. Ada guru dan juga ada dari anak-anak semua. Kata gitu ya, yang sudah kami laksanakan untuk kesepakatan kelas pada pembelajaran hari ini. Dan sekali lagi kami berdua sebagai ibu kelas mohon dukungan motivasi dari ibu supaya kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama ini bisa berjalan dengan lancar mulai hari ini. Tanpa dukungan dorongan dari ibu semua, maka apa yang sudah kita sepakati ini tidak akan bisa berjalan. Nanti di sama-sama kita saling mengingatkan dan sama-sama kita saling memotivasi anak kita agar pula putra-putri kita itu menjadi generasi yang sangat-sangat kita banggakan. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan semoga di rumah ibu semua memotivasi anak-anak untuk semangat belajar sehingga kesepakatan yang sudah kita buat bersama ini kami sebagai guru bisa melaksanakannya dengan rasa tanggung jawab. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TK Kartika. Assalamualaikum Mas Kali. Oh iya, hari ini hari apa sayang? Hari Kamis. Mas Kali kok memakai olahraga? Lupa tuh. Oh lupa ya, nggak apa-apa lupa manusiawi. Tapi kenapa bisa lupa ya? Bangunnya kesiangan ya, Mas Kali. Lupa itu manusiawi, tapi kalau tidak memiliki rasa
seragam sama dengan temannya bagaimana? Oh sedih. Besok diulang lagi nggak nak? Tidak. Mas Kali berjanji apa? Tidak mengulangi lagi. Oh iya, tidak mengulangi lagi. Sehat-sehat selalu ya nak. Dan tidak mengulangi lagi. Semangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalib dari TK Kartika. Dulu kan saya lupa pakai seragam, tapi Bu Guru tidak marah. Saya dinasihati agar tidak lupa pakai seragam lagi dan menjadi anak yang pintar. Terima kasih Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun sayang. Oh, Mbak Mimin, assalamualaikum. Mbak Mimin, kenapa kok tidur? Sakit ya? Oh tadi tidak bangunkan loh. Oh alah, nggak bakalan lupa ya. Hari ini hari apa sayang? Hari Jumat. Kalau hari Jumat, Bu Guru ngajak berolahraga. Kemarin disuruh Bu Guru bawa apa sayang? Loh, Mbak Mimin bawa tidak? Kenapa nggak bawa? Lupa. Kok lupa kenapa deh? Wah, bangunnya kesiangan. Ya sudah, karena Mbak Mimin lupa nggak bawa bekal. Berarti Mbak Mimin tadi habis olahraga lapar ya? Haus ya? Iya. Bu Guru memaafkan, manusia itu tempatnya lupa, tapi besok lagi nggak boleh diulang. Mbak Mimin berjanji apa? Mbak Mimin berjanji apa besok? Oh iya, membawa bekal. Mengingat pesan Bu Guru deh, kalau olahraga harus membawa bekal, makan dan minum. Nah, ini karena Mbak Mimin hari ini lupa, diganti Bu Guru. Bu Guru bekalnya kasihkan Mbak Mimin ya, untuk dimakan biar nggak haus dan nggak lapar. Silakan dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmin TK Kartika dulu kan. Saya lupa membawa bekal. Yasmin berjanji tidak akan diulangi lagi. Bu Guru menasehati untuk menjadi anak yang pintar dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Rianti, teman sejawat mengajar Ibu Suminah di TK Kartika Nunukan. Ibu Suminah sebagai calon guru penggerak sudah menyampaikan ilmu yang didapatnya kepada kami di TK Kartika Nunukan, yaitu tentang budaya positif. Dan semoga itu membawa manfaat dan kebaikan pada TK Kartika Nunukan pada khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya. Terus berkarya Ibu Suminah, perjalanan masih panjang. Semoga selalu diberi kesehatan, kesabaran, dan semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.